Halo Tribuners, kali ini Tribun Sumsel ingin mengetengahkan tema pemilu. Tak lama lagi kita akan mengikuti pesta demokrasi pemilu pada tanggal 17 April mendatang. Di media sosial ramai diperbincangkan orang gila bisa mencoblos. Orang gila bisa mencoblos, tentu ini menimbulkan pro kontra. Untuk itu kami akan langsung konfirmasi ke dalam untuk bertemu dengan komisioner untuk mempertanyakan kejelasan dari isu-isu yang beredar ini. Yuk, ikuti saya. Jadi di media sosial sekarang beredar informasi bahwa orang gila boleh mencoblos. Seperti apa sih Bu itu Bu? Ya, jadi itu adalah hoax ya. Jadi ada hoax 14 juta orang gila itu bisa mencoblos, itu adalah hoax. Yang betul itu adalah KPU sebenarnya mengakomodir rekan-rekan kita yang memiliki kebutuhan khusus ya, artinya seperti itu. Untuk di Kota Palembang sendiri itu ada sekitar 713 yang sudah kita inventarisasi, sehingga rekan-rekan kita ini pada tanggal 17 April itu bisa mencoblos sesuai dengan hak mereka selaku pemilih. Bagaimana Bu tentang A5? Jadi A5 itu adalah formulir ya. A5 itu adalah bagi mereka yang ingin melakukan tindak memilih. Pemilih misalnya dari kabupaten kota lainnya atau dari provinsi yang bisa kita akomodir haknya di Kota Palembang. Nah, untuk prosedurnya itu sendiri itu adalah pertama yang harus pemilih lakukan adalah cek dulu nih apakah mereka masuk dalam DPT di websitenya KPU di lindungihakimu.kpu.go.id. Setelah itu ketika dia sudah mengklik itu dan dia masuk dalam DPT, maka A5-nya bisa kita keluarkan. Silakan saja datang di KPU Kota Palembang atau di PPS terdekat. Ada pemilih dari Lampung ini ingin memilih di Kota Palembang dan kemungkinan tanggal 17 dia tidak mungkin lagi balik lagi ke Lampung. Maka di sini di KPU Kota Palembang dia bisa mengurus A5-nya dengan catatan bahwa dia betul masuk dalam DPT di Provinsi Lampung. Maka di sini istilahnya kita arsir ya, bukan dicoret, jadi arsir di Kota Palembang, dan di sana kita pindahkan datanya. Artinya mereka tidak bisa lagi memilih di Lampung dan dia akan memilih di sini. Nah, untuk tempat kelurahan mereka bisa tentukan sendiri, tapi dengan catatan TPS tentu menunggu karena satu TPS tidak mungkin lebih dari 30 pemilih. Kadang-kadang orang kan berpikir kan, ini prosesnya mungkin lama. Seperti apa Bu itu kira-kira? Tidak, saya sudah mensimulasi itu kalau misalnya dalam posisi normal ya, artinya kalau tidak terlalu banyak, itu 5 menit selesai. 5 menit selesai. Oke Tribuners, baru saja saya berbincang dengan Komisioner KPU bidang sumber daya manusia. Dia menyampaikan apa yang beredar di media sosial tentang orang gila boleh mencoblos itu adalah kabar hoax. Mereka yang diperkenankan mencoblos adalah kawan-kawan kita yang berkebutuhan khusus. Saya sudah mendapatkan data dari KPU Palembang, data pemilih sementara terdapat 713 orang kawan-kawan yang berkebutuhan khusus dapat mencoblos di pemilu nanti. Selanjutnya saya akan mencoba bertemu dengan mereka, mendatangi rumah-rumah mereka untuk mempertanyakan kepada mereka, berbincang kepada mereka bagaimana antusiasme mereka dalam pemilu nanti. Ikuti terus perjalanan saya.
Pak Sudarmono, sudah ada sosialisasi dari KPU belum Pak tentang pemilu yang sebentar lagi akan berlangsung Pak? Belum ada. Termasuk juga mungkin untuk tadi yang Mbak Rika tadi ya. Kalau selama ini Pak, sosialisasi di pemilu-pemilu itu sepertinya ada enggak? Ini kan kecamatannya Bisa seperti itu ya. Kalau untuk sosialisasi Mbak Rika juga belum ada ya untuk kita ya. Berarti seperti apa harapan kita Pak? Lancar dan semuanya lancar aja. Jadi kita mengharapkan ada sosialisasi begitu Pak. Iya. Siapa saja yang akan dicoblos. Iya Bu. Jadi khusus untuk Mbak Rika tadi, Rika tadi sudah ada sosialisasi Bu, belum dari KPU begitu Bu? Belum ada sama sekali. Kalau Rika ini sudah sejak lahir begitu Bu ya, sakitnya Bu ya? Iya. Langsung sekarang kira-kira usianya sudah berapa Bu? 35. Sudah sekitar 35, belum pernah sama sekali mencoblos Belum ya? pernah dia. Jadi artinya pilihan presiden nanti, pilihan DPR nanti itu menjadi awal begitu, pertama begitu ya? Iya. Rika ini seperti apa-apa langsung dibawa ke TPS atau nanti nyoblos di rumah begitu? Belum tahu Bu? Belum tahu kan? Belum sama sekali ada Belum pernah di seumur-umur dia. Dari KPU belum pernah, dari lurah apa dari ini, dari RT apa. Kalau komunikasi langsung tahu sebenarnya. Kalau suruh nyoblos mungkin tahu mungkin Bu ya. Barangkali lah. Barangkali ya. Karena belum pernah coba tadi ya. Iya. Calon presidennya tahu nggak? Rika juga belum pernah kasih tahu apa mungkin kan? Dari ibunya pernah kasih tahu calon presidennya Jokowi di Prabowo, tahu nggak? Tidak tahu. Tidak ngerti dianya. Itu punya baru. Apalagi belum pernah nyoblos itu tambah tidak ngerti. Kan ada sosial. Tidak kasih pengarahan cak itu nah. Kalau debat itu kan tahu juga pasti gue. Nonton baik. Debat presiden kemarin. Tapi tahu dia. Tahu nggak? Ini Jokowi. Tidak tahu. Seharusnya ya KPU itu ada perhatian sama Rika ini, soalnya belum pernah sama sekali dia nyoblos, belum ada dari dulu juga belum ada perhatian dari KPU. Bahkan mungkin calon-calonnya belum tahu Bu ya. Belum tahu dia. Soalnya belum pernah ada perhatian saya itu kan dari KPU itu. Oke Tribuners, tadi saya sudah bertemu dengan beberapa keluarga yang memiliki anggota keluarga yang berkebutuhan khusus. Mereka diantaranya ada yang tidak mau direkam dan mau direkam. Namun dari semua pembicaraan, semua liputan yang kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa mereka rata-rata sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang pencoblos. Bahkan mereka baru akan mengikuti pencoblosan pada pemilu kali ini. Mirisnya lagi mereka ada yang tidak mengerti calon-calon yang akan bertarung dalam pemilu, termasuk calon-calon presiden. Ini seharusnya menjadi perhatian dari KPU selaku penyelenggara untuk memberikan sosialisasi kepada kawan-kawan terutama yang berkebutuhan khusus agar mereka dapat memberikan suaranya dalam pemilu kali ini. Ikuti terus liputan Tribun Sumsel. Jangan lupa subscribe dan like video-videonya. Maju terus Indonesia.